Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pemirsa yang berbahagia, yang dimuliakan Allah, syukur alhamdulillah kita senantiasa memanjatkan syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini masih memberikan kesehatan, keberkahan, keselamatan, iman dan Islam, sehingga kita masih bisa ketemu dengan bulan Ramadan dan bisa menjalankan. Mudah-mudahan kita berharap semua amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga tercurah pada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang berbahagia, kali ini saya akan sedikit menyampaikan tentang cobaan hidup manusia. Sadar atau tidak sadar bahwa hidup manusia itu tidak linear, mengalami pasang surut. Ada kalanya manusia itu bahagia, ada kalanya manusia itu susah, menderita. Tidak selamanya manusia itu selalu tersenyum, dan tidak selamanya orang itu menangis. Yaitulah hidup manusia. Selalu datang silih berganti. Cobaan baik ringan, kecil maupun berat, selalu saja. Dan bagaimana sikap manusia kebanyakan ketika ada ujian, ada masalah. Manusia itu kadang-kadang sering berkeluh kesah. Ketika diuji oleh Allah, dia berkata, kenapa harus saya yang diuji? Bukan teman saya, bukan atasan saya, bukan bawahan saya, bukan saudara saya. Selalu saja manusia itu berkeluh kesah. Ketika dia diuji penyakit, kenapa? Kok sakitnya harus sakit tangan saya yang sakit? Kok bukan kaki saya? Mungkin diuji sakit kaki, kenapa kaki saya? Bukan badan saya yang lain. Ya itulah manusia. Padahal Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 155 berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala nabluwannakum bisai'in minal khawfil ju'i wal na'si minal amwal wal anfus wasamarat wa basyiris sabirin. Yang artinya, kami pasti akan menguji manusia dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Sampaikanlah kabar gembira untuk orang-orang yang bersabar. Pemirsa yang dimuliakan Allah, dalam ayat tersebut jelas bahwa yang namanya ujian pasti kita tidak akan bisa menghindar. Kami pasti akan menguji, itu Allah berfirman. Kita hidup selalu saja ada masalah, dan itu pasti Allah akan menguji, dan mengujinya nggak berat. Kami pasti akan menguji dengan sedikit ayatnya. Wala nabluwannakum bisai'in minal khawfil ju'. Sedikit ketakutan dan kelaparan. Orang kadang-kadang ada perasaan takut dengan musuh-musuh, takut nggak naik jabatan, takut rezekinya nggak lancar, takut usahanya nggak lancar, takut dagangannya nggak laku, takut panennya nggak berhasil. Ketakutan, kadang-kadang ketakutan yang tidak jelas alasannya. Demikian juga dengan kelaparan, mungkin dalam arti paceklik. Kita kekurangan, demikian juga dengan kekurangan harta, jiwa maupun buah-buahan. Itulah ujian manusia. Kita sebagai orang beriman tentunya harus yakin bahwa
Ujian itu bagian daripada upaya Allah untuk meningkatkan iman seorang. Ujian bagian daripada apakah menguji hambanya itu apakah meningkat atau tidak imannya. Dan orang yang lulus dari ujian itu adalah orang yang sabar. Maka sampaikanlah, babasir sabirin, sampaikanlah kabar gembira untuk orang-orang yang sabar. Pemirsa yang dimakan Allah, kita yakin bahwa Allah akan menguji manusia sebatas kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani umatnya di luar kemampuannya. Ini keyakinan kita. Jadi kalau kita ingin lulus dalam cobaan hidup ini, kita punya sabar. Apa sabar itu? Sabar itu dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 156. Alladzina idza asabatkum musibatu qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang sabar itu ketika masuk musibah, ia berkata, semuanya dari Allah dan akan kembali pada Allah. Pemirsa, bukan Allah. Kita lahir nggak bawa apa-apa. Esok mati pun kita juga akan membawa apa-apa. Hanya kan kapan? Hanya amal ibadah kita, amal jariah kita, anak yang soleh, dari ilmu yang bermanfaat akan menemani kita kelak kita sudah meninggal dunia. Untuk itu jamaah pemirsa yang berbahagia, marilah selama kita masih hidup diberikan iman dan Islam dalam hati kita, kita terima ujian itu dari Allah. Kita yakin itu bagian upaya Allah untuk meningkatkan derajat kita. Yang sampai saat ini masih diuji Allah berupa kekurangan harta, ketakutan, kelaparan, dan sebagainya. Kita terima, sabar. Itu bagian qada dan qadar Allah. Mudah-mudahan kita semuanya yang sementara ini diuji Allah berupa kesehatan, kekurangan harta benda, ketakutan yang tidak jelas, maupun yang lain, mudah-mudahan kita diberikan kesabaran, dan insya Allah kita akan lulus dari ujian itu, bisa menyelesaikan masalah itu, dan kita akan bisa mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Tetap semangat semuanya, tetap kita istiqomah, tetap kita sabar, mudah-mudahan Allah memberikan jalan keluar dan terus terbaik untuk kita semuanya. Salam sehat semuanya untuk keluarga, teman-teman saudara semuanya, mudah-mudahan tetap istiqomah di jalannya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.